Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai pengendalian risiko. Saya sendiri sebagai pemateri pertama, Maria Melinda Maharani. Nama saya Yohanes Silvanus Webur sebagai pemateri kedua. Baik, saya Maria Sutriho sebagai pemateri ketiga. Nama Maria Dolorosa Astriani Syukur. Yang pertama mengenai pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu proses yang dilakukan manajer untuk mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan kerugian atau risiko dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi ataupun perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian risiko atau risk control meliputi yang pertama, menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari eksposur terhadap risiko dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walau hanya sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi, menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. Beberapa karakteristik penghindaran risiko yang seharusnya diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar kemungkinan menghindarinya. Yang kedua, faedah atau laba potensial yang bakal diterima dari sebab pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang, jadi dilaksanakan penghindaran risiko. Yang ketiga, makin sempit risiko yang dihadapi, sehingga akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko baru. Pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian dijalankan dengan yang pertama merendahkan gains atau change untuk terjadinya kerugian. Yang kedua mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. Dua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, yaitu pengendalian kerugian menurut pencegahan kerugian dan metode pengurangan kerugian. Program pencegahan kerugian berusaha mengurangi atau menghilangkan gains atau change kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Beberapa program pengendalian kerugian merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan pencegahan kerugian. Pengendalian menurut sebab-sebab terjadinya. Secara tradisional, teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan engineering atau pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation. Pendekatan engineering menekankan pada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal, dan pendekatan human relation menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya dengan sengaja, tidak memakai alat pengaman yang diharuskan. Pelepasan energi yang tidak terkendali sebagai penyebab musibah. William Haden, Kepala Lembaga Asuransi untuk Keselamatan Jalan Raya Amerika, menganjurkan cara yang lebih komprehensif dalam pengklasifikasian teknik pengendalian kerugian yang berdasarkan pada sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Menurut Haden, musibah merupakan hasil dari perpindahan energi dalam jumlah dan pada kecepatan dengan cara sedemikian rupa sehingga menghancurkan struktur yang dilandanya. Pengendalian kerugian menurut lokasi. Tindakan pengendalian risiko dapat pula diklasifikasikan menurut lokasi daripada kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Haden menegaskan bahwa kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung atas kondisi-kondisi, yaitu orang yang mempergunakan jalan, kendaraan, lingkungan umum jalan raya yang melingkupi faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan peraturan. Pengendalian menurut timing. Pendekatan ini mempertanyakan apakah metode itu dipakaikan sebelum kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, atau sesudah kecelakaan itu.
Yang berikut pemisahan. Pemisahan di sini ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent export unit, maka probabilitas kerugian-kerugian diperkecil. Yang berikut kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambah banyaknya ekspor unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengombinasikan risiko dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya. Yang berikut pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan pada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun tersembunyi dalam berbagai transaksi atau kontrak. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Yang ketiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss ekspor untuk transfers. Analisis kerugian dan analisis hazard. Yang pertama, analisis kerugian. Analisis mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberi informasi yang utama ialah supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi ketika kecelakaan itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi terperinci mengenai kecelakaan itu, dan dengan mengisi formulir dengan baik, mereka akan menjadi lebih tahu tentang apa yang menyebabkan kecelakaan dan tentang pentingnya pengendalian sebab-sebab tersebut. Yang kedua, analisis hazard. Analisis hazard tidak dibatasi pada analisis yang telah menyebabkan kecelakaan saja. Perlu menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul berdasarkan pengalaman perusahaan lain atau pengalaman perusahaan asuransi. Yang berikut, menentukan kelayakan ekonomis. Walaupun pencegahan segala kerugian diinginkan, tetapi ditinjau dari sudut manfaat dan biaya, tidak selalu layak secara ekonomis. Oleh karena itu, pertimbangan yang bersifat ekonomi harus dilakukan. Biaya yang timbul karena kecelakaan. Biaya yang timbul karena kecelakaan ini sering dialokasikan jauh lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya yang secara langsung tidak terlihat pada kecelakaan itu sendiri. Biaya pengendalian kerugian. Biaya pemasangan dan perawatan peralatan pengendalian kerugian dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengeluaran modal dan depresiasi untuk alat pencegah seperti dinding tahan api, peralatan seperti pompa pemadam api. Yang kedua, pengeluaran seperti gaji, tunjangan, pakaian, biaya, training, dan sebagainya bagi penjaga, supervisor, regu pemadam kebakaran, serta konsultan. Yang ketiga, pengeluaran untuk menjalankan program seperti biaya manual dan lain-lain alat bantu, serta inspeksi dan perawatan preventif. Membandingkan manfaat dan biaya. Dalam membandingkan manfaat pengendalian kerugian dengan biayanya, maka timbul 2 persoalan. Yang pertama, karena manfaat biasanya tidak pasti, maka benefit maupun biaya bisa disebarkan pada biaya untuk beberapa tahun. Akibatnya, orang harus membandingkan print value dari expected cost. Evaluasi. Usaha pengendalian kerugian bisa dievaluasikan dengan menetapkan. Yang pertama, apakah biaya kecelakaan adalah dikurangi dengan adanya usaha tersebut? Yang kedua, apakah kebijakan keselamatan dan prosedur yang dianjurkan oleh manajer risiko telah dijalankan? Perubahan dalam biaya kecelakaan diukur dengan perubahan di dalam premi asuransi. Biaya-biaya lain kecelakaan, frekuensi kerugian, dan keparahan kerugian. Perubahan ini dianalisis dalam perjanjian berdasarkan departemen dan berdasarkan exposure. Yang berikut, resiko dapat dipindahkan kepada pihak lain melalui transaksi jual beli atau kontrak bisnis lainnya.
setelah Anda mampu untuk membandingkan antara pengendalian risiko dan pembelanjaan risiko, menjalankan bagaimana suatu perusahaan mungkin mempergunakan instrumen penghindaran risiko, membedakan antara program pencegahan kerugian dan program penunjangan kerugian, menjelaskan mengapa catatan-catatan kecelakaan dan hazard serta analisis merupakan bagian yang bermanfaat daripada pengendalian kerugian, membandingkan antara pemisahan dengan kombinasi, membedakan antara transfer yang dipergunakan sebagai instrumen pengendalian risiko dan transfer sebagai instrumen pembelanjaan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman memberikan sanggahan, pertanyaan, dan masukan. Terima kasih.